Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Baik, pada serial video tutorial ini nanti akan kita bahas tutorial desain website ya. Nah, untuk video part 1 ini nanti topik pembahasan kita adalah pengantar teknologi website. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, untuk pokok bahasan kita kali ini nanti ada 3. Yang pertama adalah kita akan bahas konsep dasar World Wide Web dulu atau WWW ya. Kemudian yang kedua, nanti kita siapkan peralatan atau tools untuk mendesain tampilan website. Kemudian pembahasan yang ketiga, nanti kita langsung praktek membuat HTML sederhana. Baik, langsung saja kita ke materi awal. Kita bahas dulu apa sih World Wide Web itu. Jadi gini, pada prinsipnya di World Wide Web itu ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama adalah kita sebut web browser. Kemudian aktor yang kedua ada web server. Selanjutnya aktor yang ketiga nanti ada jaringan internet gitu. Nah, web browser sama web server itu sebenarnya perangkat lunak software gitu ya. Di mana kedua software ini nanti bisa saling berkomunikasi, saling mengirim data. Bagaimana konsep komunikasinya? Awalnya gini, web browser melalui jaringan internet itu akan menghubungi web server. Biasanya web browser ini akan mengirimkan permintaan ya, atau istilahnya adalah request gitu. Nah, ketika web server menerima request dari web browser, maka web server akan membalasnya atau istilahnya respons gitu. Apa yang direspons? Ya tentunya perangkat data. Contohnya adalah ini, data dalam bentuk HTML. HTML itu apa? Singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Kemudian ada Qiskit Style Sheet atau disingkat CSS. Ada juga gambar atau image ya. Ada juga script, bisa JavaScript dan yang lain gitu, dan lain sebagainya. Nah, itulah konsep besarnya teknologi World Wide Web ya. Oke, langsung saya buktikan saja ya. Nah, misalkan saya buka browser kayak gini. Kemudian misalkan saya akses ini ya, Google. Nah, ini google.co.id ya. Nah, ketika ini saya enter berarti browser melakukan request gitu. Coba ya. Nah, muncullah website seperti ini. Nah, website ini ada gambar Google, ini ada text box, inilah HTML gitu. Dan tentu saja ada gambar. Coba kita buktikan ya. Di sini saya pakai Google Chrome yang titik-titik ini. Kemudian saya ke ini, More Tools ini, kemudian saya ke Developer Tools yang ini ya. Atau bisa pakai shortcut Ctrl plus Shift plus I. Ini saya klik saja. Nah, coba dicek bagian, nah ini network, jaringan ya, jaringan. Ini, coba ini saya saya refresh ya, saya refresh lagi. Nah, kan kelihatan. Nah, ini saya besarkan ya. Nah, ini adalah data-data yang dikirimkan dari servernya Google. Yang paling atas kita lihat ini ada www.google.co.id ini, jenisnya adalah dokumen ini ya. Nah, inilah yang disebut HTML. Kemudian ini ada gambar ini type-nya JPEG. Ini ada gambar juga, type-nya PNG.
terus ini ada font dan sebagainya. Oke, coba ini saya buktikan website yang lain. Saya buka tab baru, kemudian saya ke website saya, gadawangi.com. Enter ya, berarti ini saya melakukan request. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Saya buka lagi developer toolnya tadi, yang bagian network yang sini ya. Ini saya coba saya Ctrl R saja biar di reload. Nah, ini dia. Ini ada sekian data ya, sekian data ini yang dikirim dari servernya gadawangi.com. Ini yang paling atas ada dokumen ini kan ya. Terus bawahnya ada style sheet ini, CSS, ini juga CSS, ini ada JPEG ya, berarti gambar, ini gambar dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk bikin HTML seperti ini tadi, ini tentunya harus ada desainnya terlebih dahulu gitu. Nah, inilah yang akan kita pelajari di seluruh serial video kali ini. Oke, itu sedikit pembahasan tentang dasar HTML ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita belum punya web server? Jadi gini, konsepnya sama saja sebenarnya, aktornya masih ada 3 ya. Jadi yang pertama kita masih pakai web browser, nanti web browsernya bisa pakai Mozilla Firefox, Google Chrome dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian aktor yang kedua, kita bisa memakai web server tiruan atau istilahnya fake web server ya. Itu. Kemudian aktor yang ketiga, kita masih bisa menggunakan jaringan internet, hanya jaringan internetnya ini virtual ya, atau biasa dikenal dengan istilah localhost gitu. Konsep komunikasi datanya bagaimana? Sama saja. Jadi nanti dari browser melalui jaringan virtual akan melakukan request ke web server tiruan ya. Lalu dari web server tiruan baru nanti akan merespons ke web browser. Konsepnya sama sih dengan yang real ya. Nah, dengan hal ini maka ketiga komponen ini bisa jalan di komputer kita dengan mandiri ya. Jadi walaupun kita nggak terhubung ke web server sekalipun atau istilahnya komputer standalone ya, kita masih bisa membangun aplikasi website, termasuk mendesain websitenya ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk web server tiruannya atau fake web server ya, nanti kita akan pakai live server extension. Oke, nanti begitu kita masuk ke sesi instalasi, baru kita bahas live server extensionnya ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke materi yang bagian 2 ya. Kita siapkan peralatan untuk mendesain HTML dan CSS gitu. Nanti ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama kita perlu install Visual Studio Code atau VS Code ya. Nah, VS Code ini fungsinya untuk tempat kita ngetik nanti gitu. Biar enak kita pakai VS Code. Nah, kemudian di VS Code ini perlu kita install tambahan ya atau extension. Ini saya pakai live server extension gitu. Apa fungsinya live server extension? Nah, ini untuk menggantikan web server gitu. Supaya kita punya web server ya walaupun kita nggak bikin gitu. Ini peralatan yang kedua. Kemudian peralatan yang ketiga, kita nanti di web browsernya perlu kita install juga live server web extension. Nah, ini 3 peralatan pokok yang nanti akan kita pakai selama kita mendesain website. Oke, kita langsung
praktek saja ya. Oke, kita langsung ke browser ya. Kita buka Google, kemudian ini kita cari aja di Google gini, cara install Visual Studio Code Debian 10. Saya pakai Linux Debian 10 ya, makanya saya installnya di Linux gitu ya. Oke, ini saya nemu tutorialnya. Nah, ini caranya install sudah tersedia di sini ya. Kemudian saya buka terminal. Kalau di Linux kan installnya di terminal kan ya. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman yang pakai Windows ya berarti tinggal menyesuaikan ya. Atau pakai Mac mungkin tinggal menyesuaikan aja ya. Ini saya contohkan installnya di Linux. Oke, yang pertama ini saya update dulu. Sistemnya saya update ya. Perintahnya seperti itu. Sudo apt update. Enter. Masukkan password. Oke. Nah, kita tunggu selesai download ya. Oke, sudah finish. Kemudian saya install software properties common-nya. Yang ini ya. Oke, ini saya paste di sini. Ya, enter. Jawab yes saja. Tunggu ya, selesai download ya. Oke, masih proses. Nah, sudah finish. Kemudian kita import. Nah, kita import key-nya dulu ya. Ini tinggal di paste di sini. Kita enter aja. Oke, sudah. Sudah muncul oke itu ya. Kemudian, nah ini baru saya tambahkan ke repositorinya. Saya install yang versi stabilnya ya. Berarti yang ini. Oke, saya enter aja. Sudah selesai. Ya sudah, tinggal saya update lagi ya. Biar repositorinya tadi dibaca ulang gitu ya. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah finish. Nah, tinggal terakhir saya install gitu. Oke, enter. Nah, selesai. Nah, sudah berarti siap untuk digunakan ya. Oke, coba saya pilih di menu. Nah, ini sudah muncul kan ya. Nah, ini. Inilah Visual Studio Code kita gitu. Oke, selanjutnya kita install extensionnya ya. Klik bagian sini, kemudian di sini kita ketikkan live server ya. Ini sudah muncul paling atas, tinggal kita install aja ya. Yang ini. Oke, kita tunggu. Sudah selesai. Nah, ini muncul yang go live ini, kita disuruh membuka folder baru. Ya sudah, kita juga bikin folder bebas ya di sini. Misalkan saya kasih nama foldernya desain web. Oke, saya open aja. Nah, kemudian di folder itu saya bikin file baru, saya kasih nama index.html. Oke, kayak gini ya. Nah, ini yang bagian bawah ini, yang go live ini diklik aja biar servernya jalan. Oke, sudah jalan servernya, tinggal kita buka browser. Kemudian kita ketikkan localhost .2 5500. Nah, sudah muncul putih kayak gini. Berarti sudah jalan ya web servernya. Ini kita tutup aja. Oke, kita coba bikin HTML sederhana ya. Nah, kita pakai ini. Kemudian ini coba apa yang saya ganti?
title-nya ya. Title-nya saya ganti coba nama saya gitu aja ya. Terus saya simpan, kemudian saya refresh. Nah kan title-nya sudah ganti ya. Nah ini biar nggak refresh, ini perlu diinstal ini Live Server Web Extension. Google kita cari ini aja. Nah yang ini ya, sudah ketemu ya. Nah ini tinggal tambahkan aja ini. Tinggal add. Oke, sudah selesai. Coba kita tes di extension di sini ya. Nah, sudah kepasang. Oke. Berarti untuk ngetesnya auto roulette-nya jalan apa enggak, coba kita bikin bidding 1. Selamat datang, coba kita simpan. Nah, kan tanpa refresh sudah jalan ya. Kita coba lagi. Kita bikin paragraf. Terus kita isi sembarang ya, kayak gini ya. Kita simpan lagi. Oke, otomatis berubah juga kan ya. Coba kita tambah lagi unorder list UL ya. Biasanya sepasang sama LI itu listnya. Ini kita isi ya, terserah kita lah ya. Oke, bisa nambah. Ini kita copy aja. Oke, kita paste lagi. Oke, kita simpan. Nah, sudah otomatis berubah ya. Tambah apa lagi? Kita tambah gambar ya. Coba saya nyari gambar. Ini ada gambar saya ini. Ada foto saya ya. Saya simpan di folder. Saya kasih nama image gitu aja sudah. Kemudian saya paste di sini. Satu folder sama desain web tadi ya. Kemudian ini saya panggil pakai img src. Nah, ini tutupnya saya kasih. Kemudian image-nya saya arahkan di sini. Folder image slash kemudian filenya. Fotoku itu ya. Saya simpan. Nah, muncul. Nah, ini fotonya ya. Kalau terlalu besar ya bisa dikecilkan, bisa kita atur lebarnya pakai width ya. Misalkan berapa? 640 pixel ya, disingkat px. Kemudian tingginya atau height-nya saya atur berapa? 480 px misalkan ya. Saya simpan. Oke, sudah semakin kecil. Kalau saya perkecil lagi ya bisa. Misalkan berapa? 320 ini 240 ya. Saya simpan. Nah, ini sudah. Oke, ini untuk stopnya, tinggal yang go live diklik aja, ini berarti sudah stop. Kemudian kalau di refresh, nah ini berarti sudah nggak jalan. Oke, kalau teman-teman ingin belajar HTML lebih detail, bisa akses di sini ya, w3schools.com yang ini ya. Kemudian di bagian ini, Learn HTML. Ini ada banyak tutorialnya. Ini tidak mungkin saya bahas satu persatu ya. Ini contoh yang basic yang tadi. Kemudian yang H1 tadi ya, yang heading ya. Ini ada ini contohnya. Kemudian P itu paragraf, yang ini tadi kita sudah contohkan. Gambar juga sudah, yang tadi ya. Terus apa lagi? Nah, ini yang belum, ini link yang href ya. Teman-teman bisa nyoba sendiri nanti. Baik, sampai di sini sementara pembelajaran kita cukup dulu ya, teman-teman ya. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.